Selamat datang di Gadoga. Video ini tentang Brica B-Steady Pro 2024 atau saya singkat BSP24. Kita akan review, ajarkan cara pakainya secara lengkap beserta beberapa tips penggunaannya. Gimbal ini dari segi fisik mirip dengan B-Steady Pro yang keluaran tahun 2023. Tapi ada fitur yang membuat gimbal ini cukup bisa dipertimbangkan untuk upgrade dari seri sebelumnya yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, apa sih fungsi gimbal stabilizer? Fungsi utamanya biar hasil perekam videonya itu stabil. Langsung saja dilihat perbandingannya antara pakai gimbal dan tidak pakai gimbal. Kalau ponselnya sudah ada OIS atau Optical Image Stabilization, apakah tetap perlu pakai gimbal lagi? Kalau mau hasil videonya maksimal, tetap perlu pakai gimbal. Hasil videonya akan terlihat tuh lebih halus lagi. Selain itu, ponsel yang sudah menggunakan OIS banyak juga yang dikombinasikan dengan EIS atau Electronic Image Stabilization. Dan hal ini akan membuat sudut penglihatan kameranya menyempit. Seperti ini contohnya, ponsel saya sudah memiliki OIS, tapi ketika fitur stabilization-nya diaktifkan, luasan tangkapan kameranya menjadi menyempit. Jadi kalau mau tangkapan kameranya tetap luas dan stabil di resolusi tertinggi, maka kita bisa matikan fitur stabilization di ponsel dan dikombinasikan dengan gimbal. Selain itu, kita bisa membuat beberapa efek sinematik yang tidak bisa atau sulit dilakukan tanpa menggunakan gimbal. Sebelum lanjut, mari kita unboxing dulu. Berikut spesifikasinya, bisa di pause kalau mau baca. Di dalamnya dapat case lagi, dapat free adapter kalau mau pasang action kamera, kartu garansi resmi, dapat panduan pengguna bahasa Indonesia, dapat free mini tripod yang lebih kokoh dibandingkan B-Steady Pro yang 2023. Kabel USB Type A to Type C, terakhir unit gimbal Brica B-Steady Pro 2024. Ban gimbal dari plastik dan ada lapisan karet di gagang yang cukup nyaman digenggam. Untuk tombol-tombol, joystick, dan juga portnya bisa diakses dengan mudah. Berat BSP24 dibandingkan versi 2023 sama saja, yaitu 474 gram. Tapi lebih ringan dibanding versi 2019 yang 495 gram. Dari segi fisik dibanding yang versi tahun lalu, BSP24 di bagian atas phone holdernya terdapat magnet untuk menempatkan aksesoris fill light yang dijual terpisah. Saya nggak bisa coba karena ya nggak punya. Bisa juga disambung ke remote untuk kontrol gimbal yang dijual terpisah juga. Untuk cara pasangnya memang terkesan ribet bagi pemula, tapi setelah terbiasa akan sangat-sangat gampang kok. Dan kalau pakai ponsel yang sama, kita nggak perlu setting-setting ulang. Pertama, pasang mini tripodnya lalu letakkan di bidang datar. Selanjutnya, pasang ponselnya di holder, ada arah panahnya. Kalau posisi begini berarti kamera di atas atau posisi HP normal, gampang diingat. Pentokin ponsel ke sisi motor. Bisa lihat ini beratnya ke sisi kiri. Kalau tidak seimbang seperti ini, gimbal bisa aja tetap dinyalakan, tapi akan membuat motor bekerja ekstra untuk menyeimbangkan berat ponsel yang bisa membuat baterai lebih boros. Kalau sangat nggak seimbang, ada sistem pengaman di mana gimbal akan otomatis mati untuk mencegah kerusakan motor. Seperti ini contohnya, saya tahan secara paksa, gimbalnya dia akan auto shut off. Oleh karena itu, agar kinerja gimbal maksimal, kita perlu seimbangkan. Ada baut di gagang belakang, putar bautnya ke kiri untuk kendorkan. Lalu geser ke kiri atau ke kanan sampai posisinya seimbang. Kalau sudah seimbang, kencangkan baut dengan putar ke kanan atau searah jarum jam. Selanjutnya, seimbangkan atas dan bawah dengan geser phone holdernya. Nggak perlu sampai 100% sempurna seimbang banget gitu, nggak perlu. Yang penting udah enteng aja digerakinnya. Tekan tombol power selama 3 detik untuk menyalakan dan gimbal siap digunakan. Kalau mau pakai action kamera, bisa menggunakan adaptor yang dapat free di paket penjualan. Cara pasangnya seperti terlihat di video. Ada 3 ulir baut seperempat inch, yaitu di bawah, di samping, dan di bawah phone holder. Phone holdernya ini bisa diputar-putar ya, seandainya kalau butuh posisi lubang bautnya itu berada di atas. Kalau mau pasang aksesoris, biasanya saya gunakan baut seperempat inch ke seperempat inch seperti ini, dan juga ball head. Nanti bisa dipasang misalnya mic eksternal. Kalau seandainya jack mic-nya tertutup oleh motor gimbal, ponsel bisa digeser sedikit lalu diseimbangkan lagi. Kita juga bisa rekam 2 arah pakai action cam, itu seperti ini contohnya. BSP24 adalah gimbal 3 aksis, artinya bisa bergerak pan, tilt, dan roll dengan derajat yang bisa dilihat di video. Kecepatan gerakan tergantung seberapa besar geser joysticknya ya. Geser sedikit akan bergerak pelan, geser banyak akan bergerak lebih cepat. Apakah BSP24 bisa digunakan tanpa aplikasi? Bisa banget. Pada dasarnya semua fungsi gimbal bisa digunakan tanpa terkoneksi ke aplikasi apapun. Jadi pas baru beli, tinggal dicas dulu dan setelah itu bisa langsung digunakan. Cuma kalau mau pakai fitur tambahan, perlu aplikasi yang sebentar dibahas. Ada 4 mode gimbal yang bisa dirubah dengan menekan tombol mode 1 kali untuk berpindah antar mode. Yang pertama PF atau pan following, jadi kamera akan ikut putaran kiri dan kanan tapi gerakan tilt dan rollnya terkunci.
Yang kedua adalah PTF, Pan and Tilt Following. Kamera akan ikut putaran kiri dan kanan termasuk gerakan tilt atau dongak atas bawah juga diikuti. Tapi untuk gerakan roll tetap terkunci. Yang ketiga mode L atau lock, semua gerakan pan, tilt, dan roll terkunci. Dan untuk mengarahkan kamera perlu pakai joystick. Yang keempat mode POV atau all following. Kamera akan mengikuti semua gerakan kita baik pan, tilt, maupun roll. Kalau mau gimbal berespon lebih cepat dengan gerakan kita, bisa tekan dan tahan tombol trigger di belakang. Ini akan mengaktifkan Sports Mode yang ditandai dengan lampu mode yang berkedip. Jika dalam Sports Mode, gimbal akan mengikuti gerakan kita lebih cepat. Cocok digunakan saat mengambil video olahraga dengan pergerakan yang cepat. Mode Inception. Pertama kita ke mode 1 dulu atau PF, lalu pegang gimbal di posisi horizontal. Setelah itu tekan tombol mode 3 kali secara cepat. Gimbal akan berputar ke posisi awal lalu ditandai dengan bunyi ting. Lalu setelah itu gimbal akan berputar sebanyak 540 derajat untuk membuat video Inception yang mana beberapa merek lain tidak bisa berputar sebanyak BSP24. Kalau mau cara manual Inception tinggal pindah ke mode 4 atau All Following, posisikan gimbal horizontal, lalu ya tinggal digerakin aja joysticknya. Sampai sini semua yang kita bahas itu sama sekali nggak butuh aplikasi. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan fitur tambahan lainnya bisa install aplikasi BeSteadyQ. Aplikasi dan gimbal dihubungkan via koneksi BLE atau Bluetooth Low Energy. Jika sukses terkoneksi, icon Bluetooth-nya itu warna biru. Kalau merah, keluar dari aplikasi dulu dan ulangi lagi. Ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan seperti resolusi video dan lain-lain. Tentu saja ini tergantung dari ponselnya juga ya, support resolusi dan frame rate-nya berapa. Untuk pengaturan kecepatan motor saat kita pencet joystick dan juga apakah mau dibuat jadi pan atau roll saat geser kiri dan kanan mesti dilakukan menggunakan aplikasi. Kita bisa pilih kamera mana yang akan dipakai, baik depan atau belakang, atau kalau punya lensa tele atau wide ini juga bisa dipilih mau pakai yang mana. Untuk slider fisik, zoom, dan fokus di gimbal hanya bisa digunakan jika rekam video pakai BeSteadyQ. Untuk manual fokus juga tergantung ponselnya support atau enggak ya. Lalu untuk tombol shutter juga hanya bisa digunakan kalau kita aktifkan aplikasi BeSteadyQ. Fitur hand gesture bikin huruf V untuk start recording atau ambil foto, bikin high five untuk stop recording. Ada fitur face tracking agar gimbal mengikuti secara otomatis gerakan kita. Ini berfungsi sangat baik dan walaupun pakai masker atau mulutnya ditutupi, gimbal masih bisa mengikuti gerakan saya secara akurat. Selain face tracking, ada juga object tracking. Kita tinggal highlight objek yang mau diikuti secara otomatis oleh gimbal dan nanti gerakannya akan di-track oleh gimbal. Kelebihan BSP24 dibanding yang versi 2023 adalah fitur objek trackernya lebih baik. Bisa dilihat saat objek berubah bentuk, kamera masih bisa mengikuti objek. Walaupun tetap kadang-kadang lost juga ya, khususnya kalau banyak objek lain yang mendistraksi. Ada juga fitur momen untuk membuat efek sinematografi, diantaranya ada Smart Dolly. Cara pakainya ini gampang, kita tinggal highlight objek yang mau difokuskan, klik record, lalu kita bergerak perlahan mundur ke belakang. Bisa juga kebalikannya kalau kita pilih yang move in. Ini contoh hasilnya memberi efek seakan backgroundnya yang membesar. Kalau mau hasilnya bagus, tetap aja butuh latihan ya. Untuk Clone Me, untuk membuat cloningan kita sekaligus foto panorama, bisa cloning 3-7. Setelah klik record, kita tinggal berpindah sesuai sudut gimbal. Pastikan posisinya di dalam batas seperti ini contohnya. Ada juga pilihan manual time lapse dan ini bisa diatur lama perekaman dan shutter speednya. Di bawahnya ada estimasi panjang video yang dihasilkan. Untuk sudutnya pun bisa diatur, bukan hanya pan saja tapi tiltnya juga bisa diatur. Tinggal arahkan kamera lalu klik tanda plus dan ini kita bisa buat sampai 5 spot yang berbeda. Fitur timelapse ini cukup keren sih untuk merekam situasi suatu lokasi. Sekarang kita bahas 3 cara masuk ke mode portrait. Pertama, cara otomatis. Pindah ke mode 1 atau pan following. Posisikan gimbal secara horizontal, putar ke kanan agak cepat sampai mentok dan ponsel di posisi portrait. Mode kamera akan kembali ke landscape kalau kita tegakkan gimbal. Jadi mode portrait hanya bisa digunakan pada posisi gimbal horizontal ataupun agak miring dengan cara otomatis ini. Kalau ada yang nggak berhasil seperti ini contohnya, itu karena tidak mentok. Jadi geser joystick ke kanan sampai mentok, balikin ke tengah, lalu lakukan seperti sebelumnya, posisikan gimbal horizontal lalu putar gagang ke kanan, pasti berhasil. Cara kedua adalah cara manual, putar holder ke kanan atau ke posisi vertikal. Lalu pasang ponselnya, ikuti arah panah penunjuk, seimbangkan. Penting, jangan seimbangkan saat posisinya landscape ya, tapi kita perlu seimbangkan saat posisi ponselnya portrait. Karena di kanan ada beban, pasti akan cenderung berat atau berputar ke kanan. Jadi kita perlu geser sebisa mungkin mentokin ke kiri, baik di gagang gimbal maupun holder ponselnya. Walaupun mungkin nggak bisa 100% seimbang, tapi gimbal masih berfungsi dengan baik walaupun ponsel saya ini termasuk berat ya. Kelebihan cara manual adalah masih bisa pakai gerakan tiltnya.
Sebagai catatan, dengan cara manual, dalam posisi tegak lurus terkadang masih tertangkap gagang gimbalnya saat ada gerakan, apalagi kalau pakai wide lens. Solusinya kita perlu pegang dengan posisi agak miring seperti ini. Sekarang cara ketiga, kita kembalikan lagi posisi holder ke landscape, masuk ke mode 4 atau POV atau all following, posisikan gimbal horizontal, dorong joystick ke atas, lalu dorong joystick ke kiri. Beres, sesederhana itu. Di mode ini kita masih bisa pan dan roll dan juga tilt dengan menggerakkan gimbalnya. Cuma dengan cara ketiga, joystick naik turun jadi pan dan joystick kiri kanan jadinya roll. Ada beberapa skenario perekaman yang hanya bisa dilakukan jika kita pakai metode ketiga. Seperti misalnya bikin efek pesawat terbang atau naik motor. Cara kalibrasi, pasang tripod lalu letakkan di bidang datar. Tekan tombol trigger 2 kali untuk mengembalikan gimbal ke posisi tengah. Lalu tekan tombol mode 5 kali. Kalibrasi diperlukan kalau seandainya gimbal tidak center atau miring. Selama gimbalnya berfungsi normal, maka kalibrasi tidak diperlukan. Kekurangan dari segi aplikasi B-Steady-Q kalau di Android atau setidaknya ponsel Android Zero X Pro saya adalah frame rate-nya itu maksimal di 30 fps. Padahal ponsel saya sanggup merekam di atas 30 fps. Sebaliknya untuk iPhone, kita bisa rekam sampai 60 fps 4K dan kerennya kalau kita aktifkan mode profesional, kita bisa atur manual untuk shutter speed, ISO, dan juga white balance-nya yang mana di aplikasi kamera bawaan iPhone itu nggak memiliki pengaturan manual shutter speed ataupun ISO. Dan fitur manual fokusnya kalau di iPhone juga berfungsi dengan baik. Kita jadi bisa bikin efek sinematografi seperti di film-film. Singkatnya, aplikasi B-Steady-Q berfungsi dengan baik kalau di iPhone. Kelebihan BSP24 dibandingkan versi 2023 adalah memiliki ultra wide angle mode. Ini contoh saya pakai lensa super wide 170 derajat. Gagang gimbal tertangkap di layar, khususnya dalam mode foto. Untuk mengatasi ini kita pencet trigger 4 kali dan kita akan memindahkan motor gimbal ke posisi belakang seperti ini. Hasilnya bagian depan akan bebas dari halangan. Dan untuk bagian belakangnya kita masih bisa dengan cukup baik melihat layarnya. Kesimpulan, B-Steady Pro 2024 tetap menjadi salah satu pilihan gimbal yang cukup terjangkau. Untuk performanya terbilang baik, dan saya ini punya gimbal yang harganya 2 bahkan 3 kali lipat lebih mahal. Untuk hasilnya ya menurut saya sih sama-sama aja untuk tingkat kehalusan videonya. Dan salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan adalah jaminan after sales produk Brica yang aman dan ada sejak tahun 95. Jika dibandingkan versi 2023, upgrade yang paling signifikan menurut saya adalah ultra wide angle mode-nya. Demikian video kali ini, terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.